Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami ada sebagaimana anak-anak Engkau, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, maka kami utamakan Engkau, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami boleh juga mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat 21. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat 21. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutlah teladanku. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluarga kita ada di dalam kerajaan di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, kekuasaannya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali pada pagi hari betapa penting kita mencari Tuhan. Kita bukan mencari Tuhan karena urusan perut, tapi urusan yang di atas. Urusan yang di atas, perkara-perkara di surga. Maka firman Allah berkata, kenapa? Perhatikan ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena urusan perut, urusan duniawi, urusan dunia. Tetapi yang Tuhan firman Allah mau pada pagi hari ini, urusan perkara-perkara surga. Kenapa kita warga-negara surga? Yang kita pikir untuk perkara surga, bukan perkara dunia. Perkara dunia Tuhan sudah siapkan. Saudara percaya? Perkara dunia Tuhan sudah siapkan, urusan perut Tuhan siapkan. Tapi yang bicara hal keselamatan yang nggak bisa ditukar dengan uang. Ingat, keselamatan tidak bisa diubah dengan uang. Maka untuk masuk ke surga, kita mau menyucikan diri kita dari perkara-perkara najis, perkara-perkara cabul, perkara kotor. Kenapa? Kalau kita mau menyucikan diri dari perkara najis kotor, satu ketika nafiri berbunyi, firman Allah berkata, orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dan sekejap mata. Kita yang hidup akan diubah dan tubuh kemuliaan, sebagaimana firman Allah juga berkata pada ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kuasanya dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Kalau kita main-main dosa, kalau kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan dan memikirkan perkara surga, hanya urusan dunia, dan saat ketika kita akan nyesal. Kapan? Ketika kita bisa diubah. Apakah Tuhan bisa mengubah hidup kita? Kalau kita hidup dalam kenajisan kotor, tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, kita percaya Dia akan mengubah hidup kita, sebab Dia kudus.
Ingat 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mau tidak mau, seorang hidup dan kekudusan. Jangan main-main dosa. Dan satu ketika, kenapa warga negara yang surga adalah orang yang kudus, yang najis kotor. Wahyu 21 jelas, yang najis kotor nama tidak tersurat di depan anak Tuhan. Tapi saudara kosong tersebut menjadikan diri, satu ketika Tuhan akan membantu kita waktu Tuhan datang kedua kali. Amin. Terima kasih Bapak buat firman yang mengingatkan buat kami supaya kami membagikan kerajaan surga, bukan urusan yang perut kami, bukan kami memikirkan urusan yang fana, tapi kami memikirkan perkara-perkara yang kekal di surga, sebab kami warga negara surga. Dan lebih pada Tuhan memberikan dosa kami yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga, serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Dan pergi dan selamat, pulang dan selamat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan, hikmat yang dari surga Kau berikan buat mereka semua. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.